hingga tutup peti dibuka. Semua orang terkejut mengetahui. Jonathan, dermawan yang terkenal di dunia bisnis selama bertahun-tahun, ternyata seorang wanita. Namun sebelumnya di pemakamannya, seorang mahasiswi yang dulu pernah dibantu Jonathan, tiba-tiba datang dengan perut hamil besar dan membuat keributan. Dia mengatakan kepada semua orang bahwa anak dalam kandungannya adalah anak Jonathan. Dia bahkan menunjukkan laporan tes DNA, membuktikan anak itu adalah pewaris Jonathan yang sah. Mendengar itu semua orang tercengang. Mereka berkata Jonathan benar-benar tangguh meski sudah tua. Namun hanya putri angkatnya, Jenny, yang tahu betapa konyolnya situasi ini. Karena bagi mereka, Jonathan yang mereka lihat sebenarnya adalah ibu angkatnya. Ternyata demi mewarisi perusahaan keluarga, ibu angkatnya selama ini menyamar sebagai pria, dan sudah melakukannya lebih dari 20 tahun. Selain Jenny, tidak ada yang mengetahui rahasia ini. Tak disangka ibu angkatnya baru saja meninggal. Mahasiswi itu datang dengan perut hamil besar untuk memfitnahnya. Dia bilang dia hamil anak Jonathan. Dulu Jonathan berjanji akan memberinya mobil dan rumah. Sekarang dia tidak menginginkannya. Dia hanya ingin kompensasi uang tunai. Demi menjaga rahasia ibunya, Jenny tidak membongkar kebenaran. Dia langsung memanggil keamanan untuk mengusir wanita itu. Namun tunangannya tiba-tiba datang untuk menghentikan. Jenny mengira tunangannya akan mendukungnya. Namun tunangannya malah mengakui di depan umum bahwa wanita itu memang punya hubungan asmara dengan Jonathan. Dia bahkan menunjukkan beberapa foto mereka sebagai bukti. Jenny langsung tahu foto itu palsu, karena lokasi pemotretannya ada di rumahnya sendiri. Dia segera sadar tunangannya yang bersekongkol. Dia menanyai tunangannya. Tunangannya tidak merasa bersalah sedikit pun, bahkan menyarankan untuk menerima kenyataan. Jangan membesar-besarkan masalah. Sikap pria yang tak tahu malu itu membuat Jenny sangat kecewa. Dia teringat dulu menentang ibu angkatnya, memaksa menikah dengan pria itu. Sekarang pria itu malah bersekongkol dengan orang lain untuk menjelekkan dirinya. Melihat semua orang mendukung wanita itu semakin arogan. Dia langsung membocorkan fakta bahwa Jenny bukan anak biologis Jonathan. Dia dan Jonathan tidak memiliki hubungan darah. Dia hanyalah anak angkat, sehingga anak dalam kandungannya adalah pewaris sejati Jonathan. Ucapan itu membuat semua orang terkejut. Tak ada yang menyangka Jonathan yang berkuasa di dunia bisnis ternyata tak punya anak biologis. Para wartawan seperti kucing yang mencium bau darah, langsung mengangkat kamera dan memotret dengan ganas. Kemudian seorang pria yang mengaku sebagai pengacara Jonathan muncul. Dia mengeluarkan surat wasiat palsu dan membacanya di depan umum, mengatakan Jonathan meninggalkan seluruh hartanya kepada wanita itu dan anak dalam kandungannya, dan membatalkan status adopsi Jenny. Melihat sikap mereka yang arogan dan surat wasiat yang penuh celah, wanita itu merasa sangat putus asa. Ternyata semua ini adalah konspirasi mereka. Tujuannya hanya untuk merebut harta Jonathan. Tamu-tamu yang dulu ramah kini berubah sikap. Mereka menghina Jenny, mengatakan dia tidak pantas mewarisi harta Jonathan, bahkan menebak jahat tentang rahasia yang tak pantas antara dia dan ayah angkatnya. Melihat opini publik memanas, wanita itu semakin tak terkendali. Dia bahkan menginjak potret Jonathan, berteriak ingin menjatuhkan nama baik Jonathan. Melihat potret ibunya dihina, Jenny tak tahan lagi. Dia memutuskan mengungkap rahasia yang disembunyikan lebih dari 20 tahun. 怎么会这样？千算万算算不到她居然是个女人。